Dalam tema kita tentang uang dan pekerjaan, Amsal menunjukkan bahwa kemakmuran bukan hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari integritas. Tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat bagaimana Amsal memperingatkan terhadap praktik yang tidak jujur dan mengapa integritas sejati penting bagi hidup dan iman. Amsal pasal 12 ayat 11 dan pasal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Integritas dalam pekerjaan. Faktor kedua yang bisa membawa kemakmuran adalah pekerjaan yang dilakukan dengan integritas. Amsal memperingatkan terhadap mengejar fantasi dalam Amsal pasal 28 ayat 19 yang berkata, "Siapa mengusahakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan." Tetapi apa yang dimaksud dengan fantasi ini? Amsal memberikan beberapa contoh. Dalam Amsal pasal 28 ayat 21 kita membaca, "Tidaklah baik berpihak dalam pengadilan, tetapi orang melakukan yang jahat juga, oleh karena sekeping roti." Artinya, ada orang yang mencari keuntungan melalui suap. Amsal pasal 28 ayat 22 berkata, "Orang yang kikir ingin cepat menjadi kaya, tetapi ia tidak tahu bahwa kemiskinan akan menimpanya." Keserakahan dan kekikiran, menolak membayar dengan adil, atau menahan diri untuk berinvestasi pada waktu yang tepat akan berakhir dengan kehancuran. Dalam Amsal pasal 28 ayat 23, kita membaca, "Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat." Praktik bisnis yang menipu mungkin tampak pintar, tetapi akhirnya gagal. Amsal pasal 28 ayat 24 berkata, "Siapa merampok ayah atau ibunya dan berkata, 'Itu bukan pelanggaran,' ia ini sebanding dengan seorang yang membinasakan." Mengeksploitasi yang lemah, bahkan keluarga sendiri, sangat dikecam. Dan dalam Amsal pasal 28 ayat 25 kita membaca, "Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan." Agresivitas yang kejam yang menimbulkan permusuhan adalah jalan yang salah. Semua cara ini memang melibatkan kerja, tetapi Amsal jelas. Akhirnya semua itu membawa kepada kemiskinan. Buku-buku etika bisnis modern menyebutnya sebagai bisnis yang buruk, dan Amsal pun menegaskan hal itu. Namun ada masalah yang lebih dalam. Jika satu-satunya alasan kita jujur adalah karena takut ketahuan, maka pada akhirnya kita akan jatuh pada ketidakjujuran. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita tidak lagi takut akan penghukuman terakhir. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Tetapi itu tidak berarti kita hidup tanpa pertanggungjawaban. Ibrani pasal 4 ayat 13 mengingatkan, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Mari kita berhenti bentar dan mikir, di mana kamu pernah melihat praktik bisnis fantasi yang tidak jujur seperti ini? Pernahkah kamu tergoda untuk menggunakannya? Mari kita berdoa bersama. Bapa, cabutlah dari kami motif ketakutan, kesombongan, dan kasihan pada diri sendiri yang bisa membuat kami tidak jujur, dan bahkan mudah percaya pada kebohongan sama seperti mengatakannya. Jadikanlah kami seperti putramu, juru selamat kami, yang berkata benar dan berpegang pada kebenaran, sekalipun harus membayar harga yang mahal. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.